Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengambil keberkahan dari doa yang dianjurkan dibaca di bulan suci Ramadan. Secara khusus pada masa Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Bulan suci Ramadan dikenal dengan banyak nama sebagaimana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan berbagi, bulan khidmat, bulan qiyam, bulan ibadah malam. Pada saat yang sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bagian khutbah menyambut bulan suci Ramadan menekankan fas'alullah, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar bahwa bulan suci adalah bulan kita diundang menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Du'itum fihi ila diyafatillah. Kita diundang menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada kita disajikan begitu banyak kenikmatan. Nafas yang dinilai tasbih, tidur yang jadi ibadah, amalan yang pahalanya dilipat gandakan, bacaan satu ayat yang insyaallah mendapat keberkahan khatam Al-Quran seluruhnya, dan pahala teramat besar ketika meringankan pekerjaan orang yang urusannya menjadi tanggungan kita, atau memberi makanan dan minuman berbuka walau bitamarin au syarbati ma'in, walau dengan sebutir kurma atau dengan seteguk air. Semua pahala itu adalah keberkahan sayyidis syuhur, keberkahan tuan di antara seluruh bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Meski demikian, analoginya, kalau kita berada pada jamuan seseorang, apakah yang kita harapkan? Tentu kita menikmati jamuan itu sebagai adab kita menjadi tamu. Kita akan menikmati jamuan itu. Sebagai seorang tamu yang baik, kita akan menikmati sajian yang dihidangkan. Tetapi ketika kita bertamu, ketika kita diundang, sesungguhnya ada maksud dan tujuan. Sederhananya, kita datang bertamu, baik diundang ataupun menuju rumah seseorang. Kita dipersilahkan duduk, lalu bertanya kabar dan sebagainya. Kemudian kepada kita dihidangkan berbagai sajian, berbagai kenikmatan. Sebagai adab, tentu kita akan menikmatinya, mencicipinya, mereguknya. Tetapi ada tujuan dari kedatangan kita, ada maksud utama dari kehadiran kita di hadapan tuan rumah, yaitu menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada tuan rumah. Bulan suci Ramadan kita semua menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Du'itum fihi ila diyafatillah, dan kepada kita dihidangkan. Sebagai tamu yang baik kita menikmati hidangan itu. Tapi pada saat yang sama ada tujuan kita bertamu, ada tujuan kita diundang. Dan apakah tujuan itu? Untuk menghadap, untuk menemui sang tuan rumah yang teramat dermawan, tuan rumah yang baik hati. Jadi kehadiran bulan suci adalah bagaimana kita beradab di hadapan tuan rumah yang teramat dermawan ini,
di hadapan Maula kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita akan menikmati semua jamuan, semua hidangan. Pada saat yang sama misalnya bagi saya khususnya teramat berat membaca doa tawassul pada baginda Nabi dan al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Karena kita kemudian menghadapkan al-ma'sumin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita mohonkan doa-doa dan keinginan kita. Mengapa berat membaca doa tawassul itu? Karena al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam adalah wali nikmat, wasilah seluruh kenikmatan yang Allah Ta'ala hadirkan untuk kita. Begitu banyak yang Allah Ta'ala karuniakan melalui al-ma'sumin untuk kita. Dan ketika kita meminta seakan-akan kita berkata masih ada kekurangan kita, masih ada yang kita inginkan, masih ada yang kita perlukan. Sedangkan al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam menjadi wasilah begitu banyak nikmat Allah Ta'ala yang bahkan tidak kita minta, Allah Ta'ala hadirkan untuk kita. Di antara kenikmatan melalui al-ma'sumin itu adalah tibil wiladah, anak-anak yang baik, anak-anak yang bahagia. Itu karena doa-doa dan karena wasilah al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam untuk kita. Jadi setelah seluruh karunia dari al-ma'sumin untuk kita, lalu kita masih memberanikan diri menyampaikan keinginan kita, maksud kita, keperluan kita, hajat-hajat yang barangkali hitungannya adalah hajat-hajat duniawi kita. Bagi al-ma'sumin alaihi wassalam yang berada pada derajat teramat luhur, teramat agung, teramat mulia, lalu mendengarkan permintaan-permintaan duniawi kita, permintaan-permintaan kita yang dana, akar kata dunia, artinya rendah. Jadi ketika kita memohon dengan permintaan yang rendah, permintaan yang duniawi melalui al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, sebetulnya mau disimpan di mana muka kita ini? Malu karena yang kita minta ternyata masih hal-hal yang bersifat keduniawian, dan kita bertawasul kepada Allah Ta'ala melalui al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Nah, meski demikian Allah Ta'ala teramat senang, teramat mencintai diminta. Dalam hadis qudsi yang kita dengar pertama kali disampaikan oleh Allah yarham, ayahanda tercinta, hadis qudsi kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, wahai Musa, mintalah dariku garam untuk sopmu atau tali untuk mengikat kasutmu, mengikat sepatumu. Allah Ta'ala juga mencintai doaul lajuj, doa orang yang terus menerus meminta, terus menerus memohon kepada Allah Ta'ala. Itu konsep paradoksalnya. Di satu sisi kita merasa rendah, merasa malu, masih meminta kepada Allah Ta'ala seluruh karunia. Tapi di sisi lain Sang Maha Pencipta teramat senang, teramat mencintai untuk diminta. Itu konsep paradoksalnya. Nanti kita akan temukan dalam kajian doa, khususnya doa iftitah yang kita kaji selama bulan suci Ramadan ini. Jadi di bulan suci ada jamuan ruhiyah, jamuan ilahiyah, tetapi maksud dan tujuan terutama adalah sang tuan rumah, adalah maula kita, junjungan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa adab terutama? Ya, meminta, memohon, dalam hal ini berdoa. Jadi ketika tuan rumah itu dengan seluruh kasih sayangnya, dengan seluruh anugerah dan karunia-Nya, dengan seluruh kemurahan dan kedermawanannya menghamparkan begitu banyak sajian, nafas yang jadi tasbih, tidur yang jadi ibadah, amal yang dilipat gandakan. Setelah semua itu Allah Ta'ala masih bertanya kepada, seakan-akan dalam tanda petik, kepada hamba-hamba yang menjadi tamu-tamu Allah Ta'ala itu, apa sesungguhnya yang kau minta, apa yang ingin engkau harapkan dariku, apa permasalahanmu, dan lain sebagainya. Itu kehadiran bulan suci yang agung ini dengan seluruh keberkahannya menjadi hadiah teramat mulia dari Allah Ta'ala kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya. Karena itu pula lah dalam rangkaian ayat tentang puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan satu-satunya ibadah dalam rangkaian ayat puasa adalah doa.
Betul di bagian akhir disebut dengan iktikaf, dan pada iktikaf pun apa yang kemudian kita sampaikan? Berdoa. Dalam rangkaian ayat puasa, mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, lanjut sampai pada ayat 186, satu-satunya ibadah yang Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran berada dalam rangkaian ayat puasa. Tidakkah itu semestinya mengingatkan kita bahwa ibadah yang terutama atau yang dikhususkan, yang mesti kita perbanyak di bulan suci Ramadan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Bahkan dalam rangkaian ayat Al-Quran tentang kata ibadi, hamba-hambaku, ini kali pertama Allah Ta'ala menyebut ibadi dalam Al-Quran secara sistematis dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ibadi, hamba-hambaku. Dan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kata ibadi, hamba-hambaku, Allah Ta'ala sebut sebanyak 17 kali. Sebanyak 17 kali, dimulai dari ayat puasa ini. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan nanti bagian akhir adalah kata ibadi yang ada dalam akhir surat Al-Fajr. Biasa kita bacakan mengantarkan almarhumin kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ada 17 kali kata ibadi disebut hamba-hambaku. Karena ini khusus. Allah Ta'ala menyeru manusia umum dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas. Allah Ta'ala juga menyeru orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun. Allah Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi secara khusus Allah Ta'ala menyebut hamba-hambaku, ibadi, hamba-hambaku. Di antaranya pada ayat tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi. Dan ini berada dalam rangkaian ayat puasa. Kalau ditanya amalan apa yang mesti banyak kita lakukan, seluruh jamuan ini sekali lagi adalah adab kita memuliakan bulan suci Ramadan dengan seluruh syarat dan ketentuannya. Pada saat yang sama, perbanyaklah waktu untuk memohon kepada Allah Ta'ala, untuk berdoa. Dalam setiap amal yang kita lakukan, kita berdoa. Setelah sholat, kita berdoa. Selesai mengaji Al-Quran, bahkan sebelumnya kita berdoa. Bersedekah, kita berdoa. Kemudian kita berkhidmat, kita berdoa. Semua yang kita lakukan, kita berdoa. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, doa-doa bulan suci adalah diantara doa-doa yang teramat indah dan beragam variasinya. Doa-doa sahur itu beragam juga. Doaul baha, doaul mujir, tasbih, dan lain sebagainya. Berbagai sholawat yang dibaca, berbagai zikir, wirid, doa harian, ibadah malam. Ada yang ibadah dengan misalnya setiap malam menunaikan apakah 2 rakaat, 8 rakaat, 10, 12 rakaat, membaca surat-surat apakah Al-Ikhlas, Al-Qadar dan lain sebagainya, 15, 20, 50 kali. Ada juga ibadah 1000 rakaat, salat di bulan suci dengan pembagian 20 setiap malam dan sebagainya. Semua itu utamanya adalah doa. Segera setelah seluruh peribadatan itu, kemudian kita susul dengan doa. Nah, di antara doa-doa yang diajarkan dan dianjurkan untuk dibaca di bulan suci Ramadan adalah doa iftitah. Ada doa Abu Hamzah Al-Thumali, doa Jausan Kabir. Nah, ini ada doa iftitah. Ya kan kita bahas pada kajian kita selama beberapa waktu ke depan ini adalah tentang doa iftitah, tafsir maknawi doa iftitah. Sebelum
masuk pada tafsir maknawi, kita berkenalan dulu dengan doa iftitah ini. Apa dan mengapa doa iftitah? Dalam penamaan, iftitah artinya pembukaan. Iftitah ya pembukaan, mengawali sesuatu. Dan itu diambil dari kalimat pertama doa iftitahnya. Umumnya dibaca pada malam-malam bulan suci Ramadan, dapat juga dibaca pada kapan saja, siang harinya, dini harinya, waktu sahurnya. Ada misalnya, bukankah ada doa menyambut bulan suci Ramadan dari Imam Sajjad alaihi salatu wassalam? Benar. Ada juga doa berpisah dari bulan suci Ramadan, juga dari Imam Sajjad alaihi salatu wassalam. Nah, doa iftitah ini bahkan walaupun disebut iftitah pembukaan, tapi ia dianjurkan dibaca setiap malam di bulan suci Ramadan dan setiap saatnya. Mengapa disebut iftitah? Karena kalimat pertama dalam doa itu. Biasa ada doa-doa yang dibaca, misalnya Ilahi waqafas sailuna bibabik, doa sahur yang juga sering Allah yarham ayahanda tercinta lantunkan doa itu. Dibacanya menjadi doa Ilahi waqafas sailun, atau doa azumal bala. Itu karena kalimat pertama yang disebut dalam doa itu adalah azumal bala. Demikian pula doa ul iftitah disebut iftitah karena kalimat pertamanya memohon kepada Allah Ta'ala dengan kata aftatihu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni aftatihu thana'a bihamdik. Dimulai dengan kata aftatihu. Allahumma ya Allah, aku membuka pujianku kepadamu dengan bersyukur. Allahumma inni aftatihu thana'a bihamdik. Jadi aftatih masdarnya kemudian disebut iftitah. Jadi bukan hanya doa yang dibaca pada awal bulan suci Ramadan untuk membuka bulan suci Ramadan, melainkan karena doa ini diawali dengan kata Allahumma inni aftatihu thana'a bihamdik. Yang kedua, mungkin di antara banyak doa atau ada beberapa doa yang paling banyak disyarah. Misalnya doa kumail cukup banyak disyarah. Nah, di antara doa yang paling banyak disyarah juga sejak para ulama kita terdahulu adalah doa iftitah ini. Mulai dari misalnya murid Mullah Hakim Sabzawari sampai Alamah Sayyid Muhammad Hussein Husaini Tehrani, Faid Al-Kashani mensyarah doa ini. Tentu dalam hampir setiap kitab doa itu pasti ada doa iftitah. Jadi dalam Mafatihul Jinan ada. Untuk menyebut kitab-kitab yang memuat doa iftitah ini, Syekh Tusi dalam Misbahul Mutahajjid, Sayyid Ibn Tawus dalam Iqbalul A'mal, Al-Kaf'ami dalam Misbahnya, Al-Misbah dan Al-Baladul Amin. Itu kitab-kitab doa. Alamah Majlisi dalam Zadul Ma'ad dan Syekh Abbas Kumi dalam Mafatihul Jinan. Semua menukil doa ini. Adapun syarah itu oleh para ulama kemudian. Di antara yang mensyarah doa ini itu Syekh Syihabuddin Muhammad ibni Musa, di antara murid Mullah Hadiyah Sabzawari. Kemudian ada juga dari sahabat Allah yarham, yaitu Syekh Muhammad Taqi Misbah Yazdi. Dalam serial pelajaran akhlak beliau yang beliau hadirkan adalah syarah doa iftitah. Kemudian ada seorang Allamah Irfani yang mungkin beberapa tahun lalu berpulang, yaitu Syekh Muhammad Ridho Mahdawikani, Ayatullah Mahdawikani. Kemudian seorang penulis aktif juga di Hauzah, yaitu Muhammad Taqi Mudarrisi. Banyak yang mensyarah doa iftitah ini. Nah, apa dan bagaimana doa iftitah ini yang menariknya? Pertama, tidak ditemukan
sanad doa ini sampai kepada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, kecuali Imam Zaman ajrallahu ta'ala farajahu syarif. Jadi ada banyak doa yang ketika ditelusuri ya sampai kepada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, dan boleh jadi beberapa imam dari al-ma'sumin yang meriwayatkan doa atau mengamalkan doa ini. Doa Kumail kita tahu bahkan sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kumail disebut Kumail karena sahabat Sayyidina Ali yang menerimanya bernama Kumail ibn Ziyad. Tetapi itu adalah doa yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali afdhalut tahiyyat wa taslim, dan baginda Nabi menyebutnya juga sebagai doa Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Nah, ada beberapa doa yang riwayatnya sampai kepada al-ma'sumin alaihi salatu wassalam. Tetapi doa iftitah tidak disebutkan. Tidak ada riwayat yang dinisbatkan kepada al-ma'sumin alaihi salatu wassalam selain pada Imam Zaman ajarallahu ta'ala farajahu syarif. Ini membuka dua kemungkinan. Satu, doa ini khusus pada waktu Imam Zaman ajarallahu ta'ala farajahu syarif dan tidak dalam tanda petik diajarkan secara terbuka. Jadi khusus dari Imam Zaman, atau memang yang kedua turun-temurun tetapi hanya khusus didawamkan oleh al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, sehingga mempunyai kedudukan khusus, kedudukan tertentu. Jadi either doa ini itu baru hadir pada zaman Imam Zaman ajarallahu ta'ala farajahu syarif, dan karenanya memiliki signifikansi mengapa dimulai dari Imam Zaman. Dan yang kedua, atau sudah didawamkan oleh al-ma'sumin alaihi wasallam tetapi dikhususkan bagi al-ma'sumin alaihi wasallam, sehingga ketika kita membacanya karunia tersendiri yang teramat istimewa karena kita membaca doa yang khusus dibaca oleh al-ma'sumin alaihi wasallam. Nah, yang menyampaikan doa ini sanadnya adalah dari naib Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif yang kedua, yaitu Muhammad ibni Utsman radhiyallahu ta'ala an wa qaddasallahu nafsahu zakiyah. Yang kedua dari 4 naib Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif pada waktu ghaibat sughra. Muhammad ibni Utsman ini putra ayahnya Utsman, itu naib yang pertama dari Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Dari beliaulah hadir kemudian doa iftitah ini untuk dianjurkan dibaca khususnya pada malam-malam bulan suci Ramadan. Jadi doa iftitah ini menjadi sambungan, menjadi pengikat khusus antara para perindu Imam Zaman ajarallahu ta'ala farajahu syarif dengan kerinduannya. Seakan-akan Imam hadirkan doa ini khusus yang barangkali dibaca khusus oleh al-ma'sumin selain Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif, kemudian sampai kepada kita, dan sebagai pengikut bagaimana kemudian kita menerima amanah doa ini dari Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Satu, mengamalkannya tentu. Yang kedua, mempererat hubungan kita dengan Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Dan yang ketiga, mempelajari, mengamalkan kandungan dari doa-doa yang kalimat-kalimat yang ada di dalamnya. Secara umum ia berhubungan dengan satu, ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua munajat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga pembahasan tentang khauf, tentang rasa cemas, takut yang bukan hanya mungkin tapi tentu dialami oleh para pengikut, para penanti Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Baina khauf war raja, lalu taufik untuk ibadah, dan juga hikmah atau ma'rifat di balik takhir istijabah, di balik ditundanya pemenuhan doa. Ini berhubungan erat dengan makna ghaibat Imam Zaman ajallahu ta'ala farajahu syarif. Pada saat yang sama kita berharap disegerakan, tapi pada saat yang lain ketika ada takhir karena banyak hal termasuk dosa-dosa kita, ada hikmah yang kemudian kita raih dari takhir istijabah doa. Dan pada bagian akhir doa iftitah ada kerinduan untuk dapat hadir pada
daulah, pada masa ketika dunia dipenuhi dengan keadilan, bersamaan dengan kehadiran sahibil asri wal zaman ajallahu ta'ala fadl syarif. Kalimat yang Allah yarham para guru kita ajarkan kepada kita, Allahumma inna narghabu ilaika fi daulatin karimah. Itu juga adalah bagian akhir dari doa iftitah. Terima kasih. Bagian pertama kita cukupkan dulu di sini. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.